Tuhan. Selamat sore, selamat petang, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya kita mohonkan kemurahan dari Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sore ini. Puji Tuhan. Kita segera sambut firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu dari Wahyu pasal 12. Wahyu 12 ayat yang ke-9. Demikian Silakan. firman Tuhan, naga dikalahkan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Puji Tuhan. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, puji Tuhan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Puji Tuhan. Tetapi ayat ini saya saring kembali. Naga besar si ular tua, disebut juga iblis atau setan, tidak mendapat tempat lagi di surga. Tidak mendapat tempat lagi di surga, atau tidak layak untuk berada di tempat yang maha tinggi, sehingga ia dilemparkan ke bawah atau ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Puji Tuhan. Jadi saya ulangi, naga besar si ular tua, disebut juga iblis atau setan, tidak mendapat tempat lagi di surga, atau tidak layak untuk berada di tempat yang maha tinggi, sehingga ia dilemparkan ke bawah atau ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Puji Tuhan. Nabi Yesaya juga menceritakan peristiwa tentang jatuhnya naga besar itu. Nabi Yesaya juga menceritakan peristiwa tentang jatuhnya naga besar itu di dalam Yesaya pasal yang ke-14. Yesaya 14 ayat 12, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Ejekan tentang Raja Babel. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, Ya. hai bintang timur putra fajar. Ya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Terus? Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, Nabi Yesaya berkata, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Puji Tuhan. Jadi ayat ini, puji Tuhan, sangat sinkron dengan Wahyu 12 ayat 9. Puji Tuhan. Haleluya. Nabi Yeskiel lebih jelas lagi meneguhkan apa yang diceritakan oleh Nabi Yesaya tentang kejatuhan iblis. Kemudian Nabi Yeskiel juga lebih jelas lagi meneguhkan apa yang diceritakan oleh Nabi Yesaya tentang kejatuhan iblis tersebut. Puji Tuhan, iblis atau setan. Yesaya pasal 28 ayat 12 sampai dengan ayat 15 terlebih dahulu. Silakan. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Ya. Gambar dari kesempurnaan engkau. Gambar dari kesempurnaan engkau, terus Penuh hikmat dan maha indah. kemudian penuh hikmat dan maha indah. Ayat 13 sampai 15 terus. Engkau di Taman Eden, Ya. yaitu Taman Allah. Ya. Penuh segala batu permata yang berharga. Luar biasa, antara lain Yaspis merah, batu yaspis merah, krisolit, batu krisolit, dan yaspis hijau. batu yaspis hijau, terus Permata pirus, batu permata virus, krisopras, batu permata krisopras, dan nefrit, batu permata nefrit, lazurit, batu permata lazurit, batu darah, batu permata darah, dan malakit. batu permata malakit. Terus Tempat tatahannya diperbuat kemudian dari emas tatahan dari batu permata itu terbuat dari emas. Terus dan disediakan pada hari ya, penciptaanmu. itu betul-betul disediakan pada hari penciptaannya. Luar biasa, saudara. Ayat 14.
Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga. Kemudian ku berikan tempatmu dekat kerup yang berjaga. Terus Di gunung kudus Allah engkau Ya. berada. oh luar biasa. Terus Dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. ayat 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah Engkau lakumu. tidak bercela di dalam tingkah lakumu. Terus Sejak hari sejak penciptaanmu hari penciptaan. Namun sampai terdapat kecurangan padamu. puji Tuhan. Haleluya. Lihat keadaan daripada naga besar itu sebelum dijatuhkan ke bumi, yang ternyata disebut juga bintang timur putra fajar. Puji Tuhan. Tadi sudah dibaca. Dia adalah gambar dan kesempurnaan, penuh hikmat dan maha indah. Dia gambar dari kesempurnaan, lalu penuh hikmat dan maha indah. Puji Tuhan. Haleluya. B. Berada di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Antara lain batu permata yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata virus, krisopras, nefrit, lasurit, batu dara, malakit. Bahkan kemudian tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaannya. Luar biasa loh saudara, sungguh luar biasa. Kemudian C, Tuhan memberikan tempat sebagai kerubium yang berjaga-jaga di gunung Allah yang kudus. Jadi kedudukannya juga di tempat yang maha tinggi sebagai kerub yang berjaga-jaga. Jadi kedudukannya di tempat yang maha tinggi sebagai kerub yang berjaga-jaga. Puji Tuhan, begitu istimewanya dia ini di dalam kerajaan surga sebelum ia dilemparkan ke bumi. Puji Tuhan. Kemudian di dalam keadaan suasana kerajaan surga, dia berjalan-jalan di tengah-tengah batu yang bercahaya-cahaya. Dia berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Itulah keadaan daripada iblis atau setan, naga besar itu, yang sebelumnya disebut bintang timur dan putra fajar. Begitu istimewanya keberadaan daripada bintang timur putra fajar ini sebelum dijatuhkan, dilemparkan ke bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Namun marilah kita kembali membaca ayat 15, namun lanjut sampai ayat 16. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu. Ya. Sejak hari penciptaanmu. Ia tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Terus Sampai terdapat kecurangan namun padamu. pada akhirnya terdapat kecurangan di dalam dirinya. Ayat 16 antara lain. Dengan dagangmu yang Ya. besar, engkau penuh dengan kekerasan. Ya, terus. Dan engkau berbuat dosa. Ya, terus. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah. Ya. Dan kerup yang berjaga membinasakan engkau. Ya. Dari tengah batu-batu yang bercahaya. Puji Tuhan. Namun pada akhirnya terdapat kecurangan di dalam dirinya, antara lain dagangmu yang besar. Artinya dipengaruhi oleh roh jual beli yang sangat kuat sekali. Dipengaruhi oleh roh jual beli. Ketika bait suci ketika Yesus memasuki Yerusalem, ketika Yesus menunggangi keledai muda, lalu dibawa masuk sampai ke Yerusalem, lalu tiba di bait Allah, ditemukanlah bait Allah sudah menjadi tempatnya sarang penyamun atau roh jual beli. Puji Tuhan. Di situ Yesus menemukan 3 perkara, yaitu pedagang-pedagang lembu sapi, kambing domba, dan merpati. Ini gambaran dari korban Kristus yang dipersembahkan di atas mezbah. Puji Tuhan. Dagangmu yang besar berarti sudah menjual korban Kristus. Kemudian di situ juga ditemukan meja-meja penukar uang. Artinya hati sudah tempatnya uang, cinta uang. Lalu di situ juga ditemukan tempat duduk penjual merpati. Di situ artinya di dalam rumah Tuhan
di dalam rumah Tuhan terdapat keakuan. Kalau keakuan sudah ada di dalam rumah Tuhan, berarti tata Allah tidak ada di dalamnya. Sehingga jadilah seperti Herodes, hidup di dalam penyembahan yang palsu, pelayanan palsu, ibadah palsu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian B, penuh dengan kekerasan. Penuh dengan kekerasan. Pada akhirnya terdapat kecurangan. B, penuh kekerasan. Keras berarti tidak lagi lemah lembut, tidak lagi rendah hati, dan lain sebagainya. Puji Tuhan, seharusnya kalau kita di dalam kerajaan surga, makin lama makin lemah lembut. Kalau kita sudah ada di dalam kerajaan surga, makin lama makin rendah hati. Tetapi lihatlah keadaan daripada bintang timur putra fajar ini. Justru semakin penuh dengan kekerasan. C, dan berbuat dosa. Sudah dalam kecemarannya. Puji Tuhan. Akhirnya pada ayat 16, Allah membuang dia dari gunung Allah, dari kedudukannya sebagai kerub yang berjaga-jaga, dan dari tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya tadi. Dia kehilangan surga, dia kehilangan segala sesuatu, kekayaan dan kemuliaan surgawi. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau sampai hari ini kita masih bertahan dan tekun dalam 3 macam ibadah pokok, karena satu kerinduan kita, segala kekayaan, kemuliaan yang terdapat di dalam kerajaan surga tentunya. Amin, saudaraku. Tidak lebih, tidak kurang. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab perjalanan rohani dari setiap kekristenan, perjalanan rohani dari anak-anak Tuhan, perjalanan rohani dari hidup gereja Tuhan, suatu kali nanti akan berakhir. Ujungnya ada. Apakah ujungnya maut atau surga? Jadi saudara jangan berpikir perjalanan rohani ini tidak berakhir. Suatu kali nanti akan berakhir. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Dibuang. Allah membuang dia dari gunung Allah, dari kedudukannya sebagai kerub yang berjaga-jaga, dan dari tengah batu yang bercahaya-cahaya. Puji Tuhan, saya tambahkan sedikit secara khusus kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pelayan-pelayan Tuhan, para imam-imam yang sudah diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, diberi kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan sesuai karunia-karunia, sesuai jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Hargai. Jangan kita terbuang dari kedudukan kita sebagai imam-imam. Sebab kedudukan seorang imam itu tinggi sekali di hadapan Tuhan, sangat istimewa di mata Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kemudian ayat 17 baca. Engkau sombong karena kecantikanmu. Engkau sombong karena kecantikan. Jadi karena kecantikan menjadi sombong. Terus? Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Terus? Ke bumi kau kulempar. Iya. Kepada raja-raja engkau kuserahkan. Terus? Menjadi tontonan bagi matanya. Puji Tuhan. Kemudian ia menjadi sombong karena kecantikan atau keindahan. Ia menjadi sombong karena kecantikan atau keindahan. Praktek kesombongan, hikmat yang dia miliki, ia musnahkan demi semaraknya. Praktek kesombongan itu, hikmat yang dimiliki, ia musnahkan demi semaraknya. Puji Tuhan. Haleluya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Jadi sombong karena kecantikan. Jadi karena kecantikan, karena keindahan, menjadi sombong. Sehingga oleh karena kecantikan ini juga, selanjutnya di sini katakan hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, demi kecantikanmu, demi keindahan. Hikmat dimusnahkan oleh semaraknya. Puji Tuhan. Saudara, kalaupun kita memiliki ini dan itu,
Kalaupun kita memiliki harta, kekayaan, suatu kedudukan, jabatan, ijazah tinggi, ataupun kekuasaan di bumi ini ada, tidak salah, kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kalau kita diberkati dengan perkara itu. Tapi jangan sampai hikmat Tuhan dimusnahkan oleh karena kemegahan. Jangan sampai hikmat dimusnahkan karena kebanggaan diri, yaitu harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, kekuasaan, ijazah yang tinggi dan lain sebagainya. Jangan sampai loh saudaraku. Saudara perlu memperhatikan pembukaan firman sore ini. Hikmat Tuhan dinyatakan, itulah pembukaan firman, lebih dari segala-galanya. Tapi lihatlah kesombongan dari bintang timur putra fajar. Istilah lain kalau orang teologi berkata Lucifer. Kesombongan dari Lucifer ini, hikmat yang dia miliki dimusnahkan demi semaraknya. Jangan lupa Tuhan kalau sudah diberkati, tetap menghargai hikmat pembukaan firman. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, kalau diberkati, puji Tuhan dengan perkara-perkara itu semua, tapi jangan sombong. Puji Tuhan, haleluya. Kemudian, saudaraku, hikmat tadi menunjuk kepada pembukaan rahasia firman. Tadi karena kesombongannya, karena engkau sombong karena kecantikanmu, kemudian hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Puji Tuhan, hikmat itu menunjuk kepada pembukaan rahasia firman. Kuasa dari pembukaan rahasia firman dapat membuka pintu-pintu yang tertutup. Itu kuasa dari hikmat, itulah pembukaan firman. Dapat membukakan pintu-pintu yang tertutup. Puji Tuhan. Saudaraku, Yesus dia memegang kunci Daud. Kalau dia yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau dia sebaliknya, kalau dia sudah menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membuka. Kekuatan yang dimiliki manusia tidak dapat membuka pintu-pintu yang tertutup. Tetapi hikmat, itulah pembukaan firman, dapat membuka pintu-pintu yang tertutup. Artinya, yang tidak ada menjadi ada. B, yang mati dihidupkan kembali, sama dengan berkuasa untuk menebus orang-orang yang terjual kepada maut. Seperti dalam pelajaran pendalaman Alkitab, Naomi dan Ruth mendapatkan penebusan daripada Boas rohani Tuhan Yesus Kristus yang telah dia kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib di Bukit Golgota. Karya penebusan untuk menebus orang-orang yang terjual kepada maut. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. C, dapat menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mungkin. Itu kuasa dari hikmat atau pembukaan firman. C, dapat menyelesaikan masalah yang tidak mungkin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sebagai ayat tambahannya, Roma, supaya kita lebih diteguhkan bahwa ternyata hikmat atau pembukaan firman berkuasa untuk menghidupkan orang orang yang mati atau yang terjual kepada maut. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-16. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, Ya. supaya merupakan kasih karunia. Puji Tuhan, kita dibenarkan oleh darah salib dan itu merupakan kasih karunia, kemurahan. Bangsa kafir dibenarkan oleh darah salib, itu kemurahan. Amin. Amin. Itulah hikmat Allah. Terus? Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Iya.
bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, bukan saja bagi bangsa Yahudi, orang Yahudi, terus tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. iman Abraham, terus Sebab Abraham adalah bapa kita semua. ya kita semua kafir Israel, ayat 17. Seperti ada tertulis, Ya, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa terus di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, Terus? yaitu Allah yang ya, menghidupkan orang Allah yang menghidupkan orang mati, dan terus yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak apa ada yang menjadi tidak ada. ada. Jadi firman, pembukaan firman itu berkuasa untuk menghidupkan yang mati. Kemudian berkuasa untuk menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Berkuasa untuk menjadikan apa yang tidak mungkin bagi pikiran manusia, tetapi bagi pembukaan firman segalanya mungkin. Saudara, Tuhan sediakan pembukaan firman. Tuhan berikan hikmat untuk mengatasi segala persoalan. Bahkan persoalan yang digambarkan bagaikan pintu-pintu yang tertutup. Itu pentingnya hikmat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, namun kita sudah melihat tadi bintang timur putra fajar, istilah lain Lucifer, maupun naga besar itu atau iblis, juga disebut iblis atau setan, tidak menghargai hikmat demi semaraknya. Hal itu terjadi dan dihadapi oleh Rasul Paulus di tengah-tengah pelayanannya. Itu pun terjadi dan dihadapi oleh Rasul Paulus di tengah-tengah pelayanannya. Hal itu kita lihat dulu di dalam 1 Korintus 22 sampai dengan ayat 24. 22 sampai dengan ayat 24, silakan. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ya, menghendaki tanda, mukjizat dan pengetahuan. Orang Yunani, bangsa kafir, mencari pengetahuan semata. Terus, Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. tetapi Rasul Paulus mempunyai pendirian yang teguh. Dia tetap memberitakan Kristus yang disalibkan. Dia tidak terpengaruh dengan keinginan selera dari orang Yahudi, tidak terpengaruh dengan selera orang Yunani, bangsa kafir. Terus, Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sehingga sandungan, pemberitaan firman tentang salib bagi orang-orang Yahudi merupakan suatu batu sandungan, terus dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. menjadi suatu kebodohan. Terus, Tetapi untuk mereka yang dipanggil, Ya. baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, bukan Yahudi, bangsa kafir. Terus, Kristus adalah kekuatan Allah dan Ya. hikmat Allah. puji Tuhan. Lihat hikmat yang bersumber dari salib Kristus bagi orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, sedangkan untuk orang-orang yang bukan Yahudi atau bangsa kafir suatu kebodohan. Pendeknya, hikmat yang bersumber dari salib Kristus, puji Tuhan, dimusnahkan demi semarak, demi kebanggaan dari kemegahan yang lahiriah. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan, dimusnahkan. Haleluya. Jadi kesimpulannya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, hikmat yang bersumber dari salib Kristus dimusnahkan demi semarak, demi kebanggaan diri dan kemegahan-kemegahan yang lainnya. Kemegahan-kemegahan secara lahiriah lainnya. Puji Tuhan, mereka tidak peduli dengan hikmat Allah demi semarak mereka. Itulah pelayanan Rasul Paulus dan yang dihadapi oleh Rasul Paulus di tengah-tengah pelayanannya di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Ini adalah suatu kesombongan yang besar, bukan suatu kesombongan yang biasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kalau hikmat dimusnahkan demi semarak, demi keindahan, demi kecantikan, kebanggaan-kebanggaan diri yang berasal dari perkara lahiriah, itu merupakan kesombongan yang luar biasa.
Itu bukan kesombongan yang biasa. Itu sebabnya Tuhan lemparkan dia ke bawah, ke bumi ini. Puji Tuhan. Jadi bumi ini tempat pembuangan terhadap orang-orang yang berdosa. Kita ini berada di bumi hanya sebagai seorang penumpang, sementara di bumi sedang menumpang untuk menantikan bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru. Tetapi juga bumi ini menentukan bagaimana perjalanan, ujung dari perjalanan rohani kita di kemudian hari. Bumi ini juga menentukan. Puji Tuhan. Begitu Adam jatuh dari dosa, jatuh dalam dosa, mereka menjadi telanjang, diusir dari Taman Eden, bagaikan kita dilempar sore ini di atas muka bumi ini karena dosa. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jangan sampai karena semarak hikmat kita musnahkan. Jangan sampai karena keindahan, kecantikan, hikmat kita musnahkan. Perlu untuk diketahui, seindah-indahnya kerajaan surga, jikalau sebuah tahta tidak terdiri di dalamnya, surga tidak menjadi berarti. Demikian halnya kehidupan seseorang. Seindah-indahnya kehidupan seseorang, oleh karena perkara lahiriah, kedudukan, jabatan, harta, kekayaan, kekuasaan yang dia miliki, kalau damai sejahtera Kristus tidak memerintah di dalam hatinya, kehidupan orang itu tidak menjadi berarti. Loh. Seindah-indahnya kehidupan seseorang karena kemegahan, semarak, kecantikan, kalau Allah tidak bertata di dalam hatinya, kehidupan orang semacam ini tidak berarti. Puji Tuhan. Biar dia punya gelar doktor, profesor, orang hebat, punya kekuasaan, kalau tata Allah tidak ada di dalamnya, tidak ada artinya. Jadi saudara, saya sampaikan kembali dengan tandas, saudaraku, kalau hikmat dimusnahkan karena semarak, itu kesombongan yang luar biasa. Itu bukan kesombongan biasa loh saudara. Ingat loh itu. Itu sebabnya di atas tadi saya sudah sampaikan, kalau kita diberkati dengan harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, bisnis, apapun, memiliki pendidikan yang tinggi, gelar doktor, profesor, ya puji Tuhan. Tapi jangan karena semarak itu, keindahan itu, kita musnahkan hikmat. Itu kesombongan luar biasa. Dan perlu untuk diketahui, kesombongan mendahului kejatuhan seseorang. Awal dari kejatuhan, kesombongan itu mengawali kejatuhan seseorang. Jangan sampai hancur-hancuran. Hati-hati loh saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yehezkiel, kita kembali untuk menyimak Yehezkiel 20. Kita akan melihat Yehezkiel 28. Yehezkiel 28 ayat 17, kembali dibaca. Demikian firman Tuhan. Ya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Sombong karena kecantikan, karena kemegahan, karena semarak yang diperoleh dari perkara-perkara lahiriah yang berasal dari dunia ini. Terus hikmatmu kau musnahkan. Ya, demi sehingga semangatmu. dalam kesombongan itu hikmat pembukaan firman dimusnahkan demi semarak, demi kecantikan, demi keindahan dan lain sebagainya. Lalu kemudian ke bumi kau kulempar. ke bumi kau kulempar, terus Kepada raja-raja engkau kuserahkan. Ya. Menjadi tontonan bagi matanya. puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, bangga dengan kecantikan, bangga dengan keindahan, hal-hal yang bersifat lahiriah, ini adalah kesombongan yang luar biasa. Itu bukanlah suatu kesombongan yang sederhana dari seorang hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Itu bukan kesederhanaan dari seorang hamba Tuhan. Akhirnya naga itu dilemparkan ke bumi. Puji Tuhan. Jadi kalau seorang hamba Tuhan
bangga dengan kecantikan, keindahan, semaraknya oleh karena hal-hal yang bersifat lahiriah. Itu adalah kesombongan yang luar biasa. Itu bukanlah suatu kesederhanaan dari seorang hamba Tuhan. Akhirnya naga itu pun dilemparkan ke bumi. Bukti-bukti kesombongan yang lain dari bintang timur putra fajar, puji Tuhan, kita lihat lagi di dalam Yesaya 14. Puji Tuhan. Di sini kesombongan itu memuncak loh saudara. Yesaya 14 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ya, ini kesombongannya memuncak di sini. Perhatikan, kita bersama-sama memperhatikannya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 13 baca. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Ya, sampai dengan ayat 14 maksud saya. 12 sampai 14 baca. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Dilempar terus. Hai bintang timur putra fajar. Ya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Terus. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Terus. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Ya. Aku hendak naik ke langit. Terus. Aku hendak mendirikan tahtaku, Ya. mengatasi bintang-bintang Allah. Terus. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, Terus. jauh di sebelah utara. Terus. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Terus. Hendak menyamai yang maha tinggi. Puji Tuhan. Tulis saja. Di sini kita melihat hati dari bintang timur putra fajar, hatinya, hasrat hati dari bintang timur putra fajar menghendaki lima hal sebagai bukti kesombongannya. Antara lain, satu, ia berkata, aku hendak naik ke langit. Dua, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Tiga, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Empat, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Lima, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Jadi hasrat hati dari bintang timur putra fajar menghendaki 5 perkara sebagai bukti kesombongannya. Dilihat dari perkataannya. 1, aku hendak naik ke langit. 2, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. 3, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. 4, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. 5, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Puji Tuhan. Namun ayat 15, sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ya, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Puji Tuhan. Sebaliknya, pada ayat 12, ia sudah jatuh dari langit, ia sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Ayat 12 saja ternyata, bukan ayat 15. Puji Tuhan. Sebaliknya, ia sudah jatuh dari langit, sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Pendeknya saudara, ada 5 hal yang dikehendaki oleh iblis sehingga ia mendurhaka, sehingga ia memberontak kepada Allah. Ada 5 hal yang dikehendaki oleh iblis sehingga ia mendurhaka, memberontak kepada Allah. Puji Tuhan. Kelima hal itu, hal 1 dan hal 5 sama dengan kemuliaan. Dari 5 hal itu tadi, itu merupakan bagian dari strip pertama. Hal 1 dan 5 sama dengan kemuliaan. Amin. Kemudian hal yang kedua itu sama dengan tata. Hal yang ketiga sama dengan kedudukan. Hal yang keempat sama dengan kuasa. Jadi setan, naga besar itu, yang disebut juga iblis atau setan, menghendaki kemuliaan, tata Allah, kemudian Allah, tata Allah, kemudian kedudukan Allah, yang keempat kuasa dari Allah. Itu yang dia inginkan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Jadi kemuliaan, otoritas, posisi, dan kuasa. Puji Tuhan. Itu sangat didambakan oleh iblis atau setan, yang disebut juga naga besar itu. Puji Tuhan. Sementara 5 hal yang dikehendaki oleh iblis setan
sudah direncanakan Allah bagi manusia. Apa yang dikehendaki oleh setan dari Allah, itu semua sudah berada dalam rencana Allah dan ditujukan kepada manusia. Itu loh, luar biasanya manusia ini di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat dulu sejenak. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Terus, Berfirmanlah Allah, ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. gambar dan rupa Allah Tritunggal. Berarti segambar serupa, berarti satu dalam kemuliaannya, sama mulia. Nah, sudah diberikan Tuhan. Tapi Tuhan membentuk malaikat tidak dikatakan segambar serupa, tapi khusus untuk manusia. Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, segambar serupa, sama mulia dengan Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai di situ. Terus, supaya mereka berkuasa atas Ya. ikan-ikan di laut Ya. dan burung-burung di udara, Tuhan juga berikan kuasa untuk menaklukkan antara lain ikan-ikan di laut. Terus, dan burung-burung burung-burung di udara, dan dua. atas ternak, Kemudian ternak, dan atas seluruh bumi, ya, dan atas segala binatang melata yang Ya, merayap di atas bumi. segala binatang yang melata di atas bumi. Jadi Tuhan kasih kemuliaan kepada manusia. Tuhan kasih kuasa kepada manusia untuk menaklukkan 3 perkara itu. Nah, tentu saja bintang timur putra fajar cemburu. Cemburu. Dia cemburu. Sebab Allah memberikan semua itu kepada manusia. Puji Tuhan. Inilah yang membuat dia akhirnya memberontak kepada Tuhan. Sehingga hasrat hati dia menghendaki 5 hal seperti yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kalau orang lain diberkati tidak perlu cemburu. Kalau orang lain dipakai Tuhan, tidak usah kita iri hati, keras hati. Puji Tuhan. Itu roh setan, bukan dari Roh Kudus. Jangan cemburuan. Ya, amin saudaraku. Kalau orang lain diberkati, jangan cemburuan. Masing-masing kita sudah punya bagian masing-masing dari Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah bedakan antara satu dengan yang lain. Tuhan tahu rencananya. Rencana manusia bukan rencana Tuhan, tapi rencana Tuhan harus menjadi rencana kita. Biar kita berada dalam rencananya Tuhan. Angkat 2 tangan, menyerah saja. Kemana Tuhan mau bawa? Bagaikan sungai air yang mau mengalir. Sungai air kehidupan membawa dengan arusnya membawa kehidupan kita, sehingga kita melangkah sesuai ketetapan firman arus sungai air kehidupan firman Tuhan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Haleluya. Jangan cemburu, jangan iri, jangan dengki kalau orang lain diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tidak usah. Akui semua berkat-berkat dan pemakaian Tuhan terhadap orang lain. Jangan cemburu. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, Allah tadi menjadikan manusia menurut gambar rupa Allah, kemudian Tuhan memberikan otoritas dan kuasanya untuk menaklukkan ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang merayap di bumi. Pendeknya, rencana Allah bagi manusia menimbulkan kecemburuan bagi naga itu dan malaikat-malaikatnya. Lebih jauh juga kita bisa lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 12, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu
dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, menyampaikan berita Injil kepada kamu, terus yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Iya, berita Injil yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Artinya rahasia tentang kerajaan surga tidak semua diketahui oleh malaikat-malaikat, tetapi kepada manusia itu dinyatakan. Puji Tuhan, begitu hebatnya Tuhan memperhatikan manusia sehingga menimbulkan kecemburuan bagi bintang timur putra pacar. Rencana-rencana Allah yang indah tentang rahasia kerajaan surga semuanya dinyatakan kepada manusia yang ingin diketahui oleh malaikat. Berarti malaikat tidak mengetahui semua rencana Allah tentang rahasia kerajaan surga, tetapi kepada manusia dinyatakan. Ini juga menimbulkan kecemburuan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi sekali lagi ini bisa menjadi pemicu terjadinya kecemburuan, seperti kecemburuan dari bintang timur putra pajar yang disebut juga naga besar, iblis atau setan. Tetapi puji Tuhan, di dalam Kristus Yesus ada pengharapan. Tidak usah kita kecil hati, karena memang akibat dari kecemburuan dari iblis atau setan ini, akibat dari iri dengkinya itu, manusia menjadi sasarannya. Sasaran kecemburuan, sasaran dari amarahnya adalah manusia. Tapi jangan juga kecil hati. Kalaupun hari ini kita sedikit bersusah hati, kalaupun hari ini kita sedikit menderita, mungkin hari ini kita sedang terpuruk disebabkan banyak perkara. Oleh karena keuangan saudara, mungkin bisnis tidak lancar, mungkin karena sakit, penyakit, mungkin juga karena wabah corona ini ekonomi menjadi merosot, dan banyak perkara yang membuat kita menderita akibat amarah daripada iblis setan, akibat dari cemburu, iri dari iblis atau setan. Tidak perlu berkecil hati ya. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Puji Tuhan, percayalah. Lihat ya, 5 yang dikehendaki oleh hati daripada iblis setan tadi akan dilawan oleh Tuhan, dihadapi langsung. Lihat, 5 hal yang dikehendaki oleh bintang timur putra pajar menjadi sumber timbulnya pendurhakaan, sumber kecemburuan serta kesombongan telah dibalas oleh Tuhan dengan 5 luka yang dialami, diterima oleh Yesus di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lihat Lukas pasal 22 ayat 42. Injil Lukas 22 ayat 42. Perhatikan ayat 41, pembacaan mulai boleh. Demikian firman Tuhan. Di Taman Getsemane. Di Taman Getsemani. Puji Tuhan, di Taman Getsemane itu berbicara soal pemerasan anggur. Puji Tuhan, pemerasan anggur. Puji Tuhan, sehingga kita boleh menikmati kasih Allah. Amin. Kalau Yesus tidak mengalami pemerasan anggur, kita tidak menikmati kasih Allah. Puji Tuhan, kita bersyukur saat Yesus berdoa di Taman Getsemane, keringat atau peluhnya itu bagaikan tetes-tetes titik-titik darah. Itu pemerasan buah anggur, sehingga kita boleh menikmati manisnya segala kemurahan kebaikan dari Tuhan Yesus bagi kita, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Terus kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, ya, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Ya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Puji katanya, Tuhan. Terus, ya Bapakku, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. ambillah cawan ini daripadaku. Artinya kalau orang dalam keadaan menderita biasanya
udahlah, tolong ambil dong penderitaan ini. Begitu bukan? Amin. Aku tidak sanggup lagi. Ini penderitaan ini sudah hebat, sudah panjang dan lebar, sudah berapa bulan, sudah berapa lama. Ambillah. Tapi lihat pernyataan berikutnya cukup bijaksana. Terus, Tetapi bukanlah kehendakku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Lihat 5 luka utama yang dialami oleh Yesus, antara lain 2 di tangan, 2 di kaki, plus 1 tusukan di lambung. 5 luka inilah yang meneguhkan pernyataan Yesus di Taman Getsemane. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Puji Tuhan. 5 luka utama Yesus meneguhkan perkataan Yesus di Taman Getsemane. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Dengan demikian tergenapilah Yesaya 14 ayat 12 dan Yehezkiel 28 ayat 16-17. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Bukan kehendakku. Jadi oleh karena kehendak Allah inilah 5 kehendak hati bintang timur rontok oleh dihadapi dengan 5 luka utama Yesus. Kehendak Allah merontokkan 5 dari kehendak bintang timur, putra fajar, iblis atau setan, disebut juga naga besar itu tadi. Jadi di dalam Tuhan ada pengharapan. Tidak usah kecil hati. Jangan musnahkan hikmat pembukaan firman demi semarak. Jangan sombong. Hargai pembukaan firman yang sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup. Puji Tuhan. Haleluya. Doakan saya, kita saling mendoakan supaya terus dalam kerendahan hati menghormati, menjunjung tinggi hikmat pembukaan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya hal ini dipahami dengan baik. Kita kembali untuk memperhatikan Yehezkiel 28 ayat 16-17. Baca kembali, walaupun sudah dibaca, kita kembali membaca dan dicatat juga boleh. Demikian firman Tuhan. Ya. Dengan dagangmu yang besar, Ya. engkau penuh dengan kekerasan, Ya. dan engkau berbuat dosa. Terus. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, Ya. dan kerup yang berjaga membinasakan engkau Ya. dari tengah batu-batu yang bercahaya. Sekali lagi saya harus sampaikan, hargai kepercayaan Tuhan. Amin. Kalau sudah diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, hargai. Saat ini kita ada di tengah-tengah ibadah Raya Minggu, di tengah-tengahnya kita datang untuk melayani sesuai karunia, sesuai jabatan Roh El Kudus. Hargai. Puji Tuhan. Bagaikan sedang berjalan di tengah-tengah kerajaan surga yang penuh dengan batu bercahaya-cahaya. Bukan batu-batu sandungan, tapi batu-batu yang bercahaya, batu yang memberi terang dalam perjalanan rohani kita. Di dunia ini banyak batu sandungan, tapi kalau kita melayani dalam kerajaan surga, bagaikan berjalan di atas batu-batu yang bercahaya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Harga itu ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu, Ya. hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ya. Ke bumi kau kulempar. Jangan demi bisnis, usaha, pekerjaan, pendidikan, apapun yang kita miliki di dunia ini, jangan kita lupakan pembukaan firman. Di tengah ibadah kita mendapatkan pembukaan firman. Amin. Terus, Ke bumi kau kulempar, jangan sampai kita dilempar
Jangan sampai kita dilempar dari kerajaan surga. Terus, Kepada raja-raja engkau kuserahkan, Ya. menjadi tontonan bagi matanya. puji Tuhan. Ya, dari setelah penjelasan yang di atas juga, kemudian juga saya jelaskan kembali pada ayat 16, maka kubuangkan engkau, penekanan pada ayat 16, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, penekanan pada ayat 17, ke bumi engkau kulempar menjadi tontonan, sebab ia telah menjadi sombong. Jadi saat dia dilemparkan ke bumi karena kesombongannya, dan akhirnya ia menjadi tontonan. Puji Tuhan, menjadi tontonan. Menjadi tontonan. Haleluya. Puji Tuhan. Menjadi tontonan berarti orang bisa melihat sebuah kisah cerita yang sangat mengharukan dari kehidupan yang begitu mulia, diberkati dengan limpah, akhirnya dilemparkan berada dalam kejatuhan yang hebat. Semua melihat, menjadi tontonan. Ini sebetulnya memalukan. Sebab itu bertahan di dalam rumah Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan jauh lebih baik. Jangan kita musnahkan pembukaan firman oleh karena semarak-semarak dunia ini. Itu yang membuat kita tetap bertahan dan mulia di mata Tuhan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Dan setelah seketika dilempar ke bumi, akhirnya menjadi tontonan, menjadi tontonan, sebab ia telah menjadi sombong. Ingat, kesombongan awal dari kejatuhan. Kalau sempat sombong, minta ampun, karena itu awal jatuhnya seseorang. Puji Tuhan. Lihat Kolose 2. Kolose 2. Kalau diberkati, puji Tuhan, amin. Jangan sombong karena berkat. Kolose 2 ayat yang ke-13, 15 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Baca. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, ya, mati oleh pelanggaranmu, upah dosa maut, terus, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, itulah bangsa kafir, tidak bersunat. Orang Yahudi bersunat karena Taurat, terus telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan orang Dia. yang terjual kepada maut dihidupkan kembali, ditebus oleh darah salib. Terus Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, ya, ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang ya, dengan menghapuskan surat hutang atau dosa, terus yang oleh ketentuan-ketentuan hukum Ya. mendakwa dan mengancam kita, iya, terus dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. 2 tangan 2 kaki, 1 tusukan pada lambung, terus Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah melucuti pemerintah-pemerintah, dan melucuti penguasa-penguasa penguasa, dan menjadikan mereka tontonan menjadikan mereka tontonan, dipermalukan oleh 5 luka Tuhan. Amin. Amin. Tidak usah kecil hati, jangan cepat-cepat putus asa. Amin. Yang menantikan pasangan hidup, jangan putus asa. Yang mungkin keuangannya sekarang lagi kesusahan, tidak usah susah, tidak usah langsung putus asa, kecil hati, ya. Jangan, tidak usah. Masih ada pengharapan. Puji Tuhan, 5 luka sudah melucuti semua pemerintahan dan dijadikan tontonan. Tuhan tidak mau permalukan kita dalam kesusahannya. Tidak usah putus asa, tenang saja, sabar, nantikan kemurahan Tuhan. Jangan putus asa, jangan putus harap. Kita harus menaruh harap sebesar-besarnya hanya kepada Dia, jangan kepada yang lain. Jangan keliru kita dalam hal mengikuti Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Ya. Kebangkitan kita Yang tidak punya ijazah tidak usah
putus asa. Yang hari ini ekonomi lemah, tak usah putus asa. Bisnis dalam kesusahan, tak usah putus asa ya. Amin. Tenang, tenang. 5 luka utama sedang melucuti pemerintahan, dijadikan tontonan, tapi kita tidak dijadikan tontonan. Tuhan tak akan permalukan kita walaupun saat ini sedang menderita ya. Tenang, tenang saja dalam pengharapan yang besar kepada Tuhan. Tenang, tenang saja. Puji Tuhan, jangan gelisah, jangan putus asa, jangan jauh dari Tuhan, jangan jauh dari ibadah, jangan jauh dari pelayanan. Tenang saja, nantikan kemurahan Tuhan. Nanti ada waktunya, akan tiba waktu semua itu. Tuhan akan pulihkan, tapi Tuhan tidak akan pernah permalukan kita. Tuhan tidak akan jadikan kita sebagai tontonan, apalagi buah bibir. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai dengan ayat 27, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kebangkitan kita. Ya. Kemudian tiba kesudahannya. Ya. Yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Ya. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan. Ya, sudah kekuasaan, melucuti pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan, terus karena ia harus memegang pemerintahan. dia harus melucuti karena ia harus memerintah sebagai raja, terus Sampai Allah meletakkan semua musuhnya Ya. di bawah kakinya. dia harus memerintah sebagai raja sampai Allah betul-betul meletakkan semua musuh di bawah kakinya. Jadi sudah sangat jelas bahwa Yesus Kristus, kepala ular, telah diremukkan oleh tumit Yesus 2000 tahun yang lalu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dan ayat 26, Musuh yang terakhir yang Ya. dibinasakan ialah maut. bahkan musuh yang terakhir pun telah dibinasakan, itulah maut. Itu musuh terakhir, maut. Ayat 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Terima kasih. Segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kaki salib Kristus. Ia telah meremukkan kepala ular dengan tumitnya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Tidak usah kita khawatir, tidak usah kita takut, tidak usah kita cemas. Pengharapan kita besar tertuju kepada Dia yang telah mengalami 5 luka utama. Dengan 5 luka utama inilah Dia telah mengalahkan, Dia telah mematahkan 5 kehendak daripada iblis setan yang menimbulkan kecemburuan, kesombongan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Roma 16 berkaitan dengan hal yang senada. Kita lihat Roma 16 ayat 20. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Ya. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Puji Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jadi Tuhan itu betul-betul memberi kuasa kepada kita semua. Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan juga menyatakan kuasanya, Tuhan juga menyatakan segala sesuatu kepada kita. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Tuhan, sebab dialah yang mempunyai tabir itu, dan dialah yang dapat menyingkapkan tabir itu. Puji Tuhan. Lalu kemudian kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Tuhan menyertai kita dengan kemurahan-kemurahannya. Puji Tuhan. Tidak usah kita kecil hati. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, sesudah dilemparkan ke bumi, saudaraku, banyak perkara-perkara yang terjadi kesusahan, terjadi kesulitan dan lain sebagainya. Tetapi percaya saja, Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus pasti tolong kita semua. Tetapi dalam kesempatan ini saya ingin menambahkan sedikit lagi. Wahyu 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bagian berikutnya atau angka Romawi kedua.
Wahyu 12 ayat 9. Baca. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, Ya. yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ya. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Naga besar disebut juga ular tua atau iblis setan telah dilemparkan ke bawah, berarti bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Dan sesudah berada di bawah di bumi, ia pun menyesatkan seluruh dunia. Puji Tuhan. Setelah dilemparkan ke bumi, dan di atas bumi inilah dia berkuasa, sehingga dunia ini berada di bawah kuasa kegelapan untuk menyesatkan seluruh dunia. Nah, itulah pekerjaan daripada iblis setan. Puji Tuhan. Yesaya 14. Ini hal yang angka Romawi kedua. Yesaya 14 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Ya. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, Terus, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, terus, yang telah membuat dunia seperti padang gurun, terus, dan menghancurkan kota-kotanya, terus. yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Lihat praktek menyesatkan seluruh dunia. Satu, membuat bumi gemetar. Membuat bumi gemetar. Ini berbicara tentang kekhawatiran yang dialami oleh penduduk bumi. Membuat bumi gemetar. Ini berbicara tentang ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang dialami oleh penduduk bumi. Kemudian, yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Ini praktek penyesatan yang kedua, membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Artinya ibadah pelayanan berada di dalam ketidakpastian. Kalau beribadahlah sungguh-sungguh. Kalau layani Tuhan sungguh-sungguh. Jangan sampai berada dalam ketidakpastian. Kalau seseorang beribadah dalam ketidakpastian, berarti sama artinya yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Kemudian yang ketiga, telah membuat dunia seperti padang gurun. Membuat dunia seperti padang gurun. Padang gurun sama dengan artinya kering-kering, sama dengan tidak berbuah. Padang gurun itu berarti tandus, berarti kering-kering, sama dengan tidak berbuah. Kering-kering. Puji Tuhan, jelas itu menunjuk kepada orang yang hidup tanpa persekutuan yang baik dengan Tuhan. Persekutuan yang baik dengan Tuhan itu digambarkan seperti ranting melekat pada pokoknya. Kalau ranting melekat pada pokok, maka ranting akan berbuah-buah. Tetapi kalau ranting tidak melekat pada pokok, dia akan tandus, kering-kering, tidak berbuah. Amin, saudaraku. Itulah pekerjaan iblis setan yang ketiga. Yang keempat, menghancurkan kota-kotanya. Menghancurkan kota-kotanya. Ini berbicara tentang ibadah pelayanan yang menjadi sunyi sepi. Kalau kota-kotanya sudah hancur, ibadah pelayanan sudah hancur, berarti ibadah pelayanan itu menjadi sunyi sepi. Yang kelima, tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Yang kelima, tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Artinya, tidak lepas dari ikatan atau belenggu. Dua tangan dibelenggu, dua kaki dibelenggu. Akibatnya kaki tidak dapat melangkah untuk datang ke rumah Tuhan, bait Allah. Kemudian tangan tidak dapat digunakan untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Inilah penyesatan, praktek penyesatan yang dikerjakan oleh iblis setan selama berada di atas muka bumi ini. Puji Tuhan, haleluya. Dan Tuhan menyatakan hal ini dengan terang-terangan, sehingga sekalipun kita mendapatkan pengertian ini dengan terang-terangan, tidak perlu takut karena Tuhan sudah memberi pengertian ini kepada kita semua. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Hal yang senada juga dituliskan oleh Nabi Yeremia. Ya, jadi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dua nabi besar ini menceritakan kejatuhan daripada iblis atau setan, termasuk akibat dilemparkan ke bumi, penyesatan yang terjadi juga dituliskan oleh Yeremia pasal yang keempat
ayat 23 sampai 26. Baca 23 sampai 26 terus. Demikian firman Tuhan, aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong. Ya, 1. Dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. 2, langit tidak terang, bumi kosong. 3, Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang. gunung-gunung goncang. 4, Dan seluruh bukit pun goyah. seluruh bukit goyah. 5, Aku melihat ternyata tidak ada manusia. tidak ada manusia, sunyi sepi. 6, Dan semua burung di udara sudah lari terbang. burung di udara sudah lari terbang. 7, Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun. tanah subur sudah menjadi padang gurun. Jadi sama dengan Yesaya tadi. Kemudian 8, Dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan. Ya. Di hadapan murkanya Ya. yang menyala-nyala. yang ke-8, segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Jadi Yeremia 4 ayat 23 sampai dengan ayat 26 sama dengan Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 14. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ayat 27. Yeremia 4 ayat 27 terus. Sebab beginilah firman Tuhan. Ya. Seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi. Ya. Tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Ya. Sampai pada akhirnya seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Itu sebabnya saya katakan memang Tuhan sudah memberitahukan hal yang seperti itu. Penderitaan, kesusahan yang harus kita alami. Tapi ingat Tuhan berkata, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Walaupun banyak kesusahan, walaupun banyak penderitaan, kesulitan yang menghimpit di luar akal dan pikiran manusia yang disebabkan oleh kecemburuan dan kesombongan daripada iblis setan, Tuhan tetap berkata, aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Amin. Puji Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji gelombang lautan tidak ada, cobaan tidak ada. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tapi Tuhan berkata, aku tetap menyertaimu. Dan Tuhan tidak menginginkan kebinasaan dari orang-orang yang dikasihinya. Percaya saja. Jadi jangan langsung kita cengeng, putus asa, putus harap. Kalaupun saat ini dihimpit oleh persoalan, tenang. Tuhan masih tampil pembela bagi kita. Tuhan tidak akan tidak biarkan kita binasa, lenyap. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, sejauh kita menyerah kepada Tuhan, sejauh kita percaya kepada Tuhan, sejauh kita menaruh pengharapan kepada Dia, kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari kita lihat jalan keluarnya. Yesaya 14 ayat 16. Yesaya 14 ayat 16 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau. Ya. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, Ya. dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Terima kasih. Perhatikan ya. Jadi ayat 15, sebaliknya dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi Tuhan tidak hanya melemparkan naga besar itu ke bumi, tetapi juga sekaligus ke dunia orang mati. Ia diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Kalau manusia berdosa, diusir dari Taman Eden, bagaikan kita dilempar saat ini di bumi. Tetapi setan bukan saja dilempar di bumi. Kalau malaikat, salah satu malaikat berdosa, tidak ada pengampunan. Dia akan berubah menjadi setan untuk sementara disimpan di gua-gua, sampai pada akhirnya dia akan dilemparkan ke dalam api neraka bila hari penghakiman tiba. Kalau manusia belum, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Ibaratnya dunia ini bagaikan kita ada di persimpangan. Jalan yang berakhir endingnya di maut, atau jalan yang akhir endingnya bermuara di dalam keselamatan. Itu persimpangan kita sekarang. Kalau setan tidak di persimpangan,
sudah dilemparkan ke dalam maut. Dilemparkan ke bumi satu kali, turun lagi. Dunia yang paling bawah, alam maut. Jadi kita ini ada di antara surga dan maut. Ada di tengah, di persimpangan jalan. Jalan mana yang kita pilih? Jalan yang muaranya ujungnya di maut atau muara ujungnya di keselamatan? Saudara memiliki hikmat. Gunakan hikmat. Jangan buang hikmat demi semarak, demi kecantikan, demi keindahan, oleh karena perkara lahiriah. Gunakan itu. Puji Tuhan. Maka inilah hikmat itu yang harus kita pelajari. Mari perhatikan, ulangi baca ayat 16. Orang-orang yang melihat engkau Ya. akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Terima kasih. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Orang-orang yang melihat itu jelas orang yang punya mata. Amin, saudaraku. Orang-orang yang melihat jelas orang yang mempunyai mata. Dan orang yang mempunyai mata jelas dapat memperhatikan dan mengamat-amati. Perhatikanlah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amat-amatilah dengan seksama. Jangan lupakan begitu saja. Puji Tuhan, supaya kehidupan kita diterangi. Amin, saudaraku. Supaya perjalanan rohani kita diterangi dan berujung kepada keselamatan, lepas dari ujung kebinasaan. Matius 6 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Puji Tuhan, mata adalah pelita tubuh, menerangi seluruh anggota-anggota dari tubuh. Tubuh ini terdiri banyak anggota. Yang menjadi terangnya, yang menjadi pelita adalah mata. Itu sebabnya posisi mata berada di tempat yang tertinggi untuk menerangi anggota-anggota tubuh. Jadilah mata bagi semua anggota tubuh. Dimanapun kita berada, jadilah mata, jadilah pelita, jadilah terang untuk kehidupan sesama kita, anggota tubuh yang lain. Kemudian baca lagi. Jika matamu baik, Ya. teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Puji Tuhan. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Itulah kehidupan yang dapat memperhatikan, itulah kehidupan yang dapat mengamat-amati. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Singkatnya, mata yang dapat melihat menjadi terang, inilah kehidupan yang berada dalam terang, pelita terang. Sehingga terang itu bercahaya menerangi perjalanan hidup anggota tubuh yang lain. Puji Tuhan. Terang itu jelas bagaikan bintang-bintang yang bercahaya. Daniel 12. Kita utamakan hikmat, bukan? Amin. Mari. Daniel 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Boleh baca ayat 2? Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, Ya. sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian Ya. yang kekal. Jadi perjalanan rohani kita ini berujungnya keselamatan dan juga kebinasaan. Tergantung jalan mana yang harus dipilih. Amin, saudaraku. Amin. Lalu ayat 3 terus. Dan orang-orang bijaksana Tapi orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. menjadi bercahaya. Orang bijaksana bercahaya seperti cahaya bintang di cakrawala. Terus. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Pekerjaan dari terang dunia, pelita bagaikan bintang cakrawala. Satu, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Terus. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi pekerjaan daripada bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala, itulah orang bijaksana, menuntun banyak orang kepada kebenaran.
Puji Tuhan. Haleluya. Inilah kehidupan yang dapat melihat. Inilah orang-orang yang melihat sehingga dapat memperhatikan, dapat mengamalkan baik rencana Tuhan dan juga rencana setan. Ya, tetapi kita memilih jalan yang ujungnya selamat, tidak binasa. Amin serutu, puji Tuhan. Haleluya. Kalau matamu baik, maka teranglah seluruh dunia, bagaikan bintang di cakrawala. Itulah orang-orang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana itu orang-orang yang diurapi. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Itulah orang bijaksana. Kehidupan yang diurapi, orang bijaksana. Jadi bintang-bintang itu orang yang diurapi. Menjadi pelita, menjadi terang, menuntun, menjadi mata, anggota tubuh, mata dari anggota tubuh, untuk menuntut banyak orang kepada kebenaran. Hanya orang yang bijaksana yang dapat melihat, memperhatikan, dan mengamat-amati semua peristiwa ini. Jadilah bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita semua.